pagi. Kali ini kita akan membicarakan tentang operasi dan sifat pada relasi. Relasi adalah himpunan bagian dari Cartesian product atau hasil kali Cartesian dari dua himpunan A dan B. Karena itu berarti relasi itu kan himpunan. Nah, karena dia himpunan, maka dua buah relasi dapat dioperasikan seperti kita melakukan operasi pada himpunan. Contohnya, kalau saya punya A itu himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, B himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan saya punya R1 himpunan relasi seperti itu, 1, 1, 2, 2, 3, 3, lalu R2 itu himpunan 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan 1, 4 himpunan dari pasangan-pasangan terurut bilangan itu. Maka kalau saya mau cari gabungannya, R1 union dari R2, saya melakukan persis seperti ketika saya melakukan operasi gabungan di himpunan. Jadi semua anggota R1 dan semua anggota R2 saya tuliskan kembali. Jadi yang saya tuliskan di R1 union R2 ini adalah semua anggota R1 atau anggota R2. Kalau ada yang sama, saya tidak perlu tulis dua kali. Kayak gini, ini ada 1, 1, ini ada 1, 1, saya tulis sekali saja 1, 1, dan saya ambil semua anggota lainnya. Begitu juga dengan operasi irisan. Kalau irisan berarti saya hanya mencari elemen yang ada di R1 sekaligus ada di R2. Dalam hal ini cuma ada satu, yaitu 1, 1. Lalu kalau saya melakukan operasi selisih atau pengurangan, R1 dikurangi R2 itu kan berarti elemen R1 yang tidak ada di R2 ya. Jadi kalau kita lihat ini elemen R1 yang nggak ada di R2 itu 22 sama 33. Kalau R2 dikurangi R1 berarti elemennya R2 yang tidak ada di R1, yaitu 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Kemudian saya juga bisa melakukan operasi beda setangkup. Beda setangkup itu berarti R1 saya gabungkan sama R2 lalu saya kurangi sama irisannya. Tadi kita sudah melakukan operasi unionnya, kita sudah melakukan operasi irisannya, gitu ya. Maka hasilnya bisa kita peroleh seperti ini. Kemudian saya juga bisa cari komplemennya, gitu ya. Nah, komplemennya itu nanti kita perlu, kalau sebelum menentukan komplemen kan kita perlu tahu semestanya. Dalam hal ini semestanya adalah semua hasil kali Cartesian dari A dan B. Sehingga kalau saya cari komplemen dari R2, ya berarti saya tuliskan semua hasil kali Cartesian A dan B yang tidak ada di R2. Nah, misalnya saya punya 6 relasi ini, ya. Saya punya 6 relasi. Nanti saya operasikan satu-satu. Misalnya di sini Anda diminta mencari R1 union R3. Jadi perhatian kita sekarang cuma ke R1 sama R3 ya. R1 itu adalah himpunan semua pasangan terurut AB yang A-nya lebih besar dari B. Nah, ini semua semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan real. Jadi A sama B-nya itu himpunan bilangan real. Lalu R3 itu adalah semua pasangan terurut AB yang A-nya lebih kecil daripada B. Nah, berarti kalau kita mau cari R1 union R3, itu kan berarti kita mencari semua pasangan terurut AB di mana A-nya lebih kecil dari B atau A-nya harus lebih besar dari B dengan A dan B adalah anggota R, ya, anggota himpunan bilangan real. Nah, ini kalau kita persingkat kan gini, kalau A harus lebih kecil B dan dia juga boleh lebih besar B, gitu ya. Jadi lebih kecil A lebih kecil dari B juga masuk dalam relasi ini, A lebih besar dari B juga masuk dalam relasi ini. Berarti kan relasi ini bisa saya persingkat sebagai ini adalah semua pasangan terurut AB yang A-nya nggak sama dengan B, di mana AB anggota himpunan bilangan real, atau singkat kata berarti R1 union R3 itu hasilnya adalah R6. Contoh selanjutnya, sekarang yang kita perhatikan adalah R2, yaitu yang A lebih besar sama dengan B, sama R4, A harus kurang dari sama dengan B. Aturannya seperti itu. Kalau saya diminta mencari irisannya, itu berarti saya mencari semua pasangan terurut AB yang harus memenuhi A-nya lebih besar sama dengan B, sekaligus A-nya kurang dari sama dengan
B, dengan A dan B adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, ini kalau saya sederhanakan berarti jadi pasangan AB yang bagaimana? Dia harus lebih besar atau sama dengan sekaligus lebih kecil atau sama dengan. Berarti kan kemungkinannya ini hanya A yang sama dengan B, yang bisa dua bilangan yang bisa memenuhi dua pertidaksamaan ini sekaligus kan hanya A sama dengan B. Jadi singkat kata R2 irisan R4 itu hasilnya adalah R5. Ya, sekarang kalau saya diminta mencari R1 dikurangi R2. R1 dikurangi R2 itu kan berarti saya mencari semua pasangan terurut AB yang ada di R1 tapi tidak ada di R2, gitu kan? Jadi ada di R1. R1-nya itu A lebih besar sama dengan B. Ini ya R1-nya. Tapi dia tidak boleh ada di R2 gitu. Jadi ini di ketentuannya adalah A harus lebih besar dari B dan A itu tidak lebih besar atau sama dengan B. Ya, karena saya harus mencari anggota R1 yang bukan anggota R2 gitu kan. Bukan anggota R2 kalau A anggota R2 itu A semua AB yang A-nya lebih besar atau sama dengan B. Kalau bukan anggota R2 itu kan berarti semua AB yang A-nya tidak lebih besar atau sama dengan B. Ya, atau kita buat dalam bahasa yang lebih sederhana supaya mudah dipahami. Ini berarti A-nya harus lebih besar B. Oh, dia nggak boleh lebih besar sama dengan, itu kan berarti ya dia memang cuman harus lebih besar saja gitu ya. Baik, selanjutnya kita harus mencari R1 dikurangi R2. R1 itu adalah semua pasangan terurut AB yang A-nya lebih besar dari B. Sementara R2 itu adalah semua pasangan terurut AB yang A-nya boleh lebih besar atau sama dengan B. Jadi kalau saya buat diagram Venn-nya gitu, antara R1 sama R2 itu, kalau ini R1, R2 di sini kan ya, karena semua anggota R1 pasti masuk di R2. Karena aturannya R2 itu lebih longgar. A-nya boleh lebih besar, boleh sama dengan. Jadi anggotanya R2 pasti lebih banyak. Nah, kalau saya harus mencari R1 dikurangi R2, itu kan saya harus mencari anggotanya R1 yang tidak ada di R2. Nah, anggotanya R1 ini semua ada di R2. Jadi kalau saya disuruh nyari anggota R1 yang nggak ada di R2, jawabnya adalah himpunan kosong. Ya, gitu kan? Nah, kemudian yang keempat, kalau saya harus mencari R2 beda setangkup antara R2 sama R4. Beda setangkupnya R2 R4 itu kan berarti R2 union R4 dikurangi R2 irisan R4. Nah, kita lihat dulu ya, ini R2, ini R4. R2 itu A harus lebih besar sama dengan B. R4-nya A harus kurang dari atau sama dengan B. Kalau saya gabungkan, itu kan berarti dia A itu boleh lebih besar atau sama dengan B, boleh lebih kecil atau sama dengan B. Ini kesimpulannya kan R2 union R4 itu adalah semua hasil kali kartesian di bilangan real. Jadi R kuadrat gitu kan ya. Sementara R2 irisan R4 itu saya cari yang R2 irisan R4. Jadi yang memenuhi dua-duanya. Yang memenuhi dua-duanya itu adalah yang A-nya sama dengan B. Atau ini adalah R5 gitu kan. Nah, sekarang kalau saya mencari semua hasil kali kartesian di R, saya kurangi sama R5, itu kan berarti R5 itu A sama dengan B. Berarti kan ini saya akan mendapatkan semua pasangan terurut AB yang A-nya nggak sama dengan B. Atau dengan kata lain ini adalah R6. Itu ya. Oke, sekarang kalau yang terakhir, kalau saya harus mencari komplement misalnya dari R1. R1 itu semua pasangan terurut AB yang A-nya lebih besar dari B. Gitu. Nah, komplemennya yang mana nih? Komplemennya kan berarti yang tidak lebih besar dari B, gitu ya. Yang yang A-nya tidak lebih besar dari B. Gitu. Nah, yang A-nya nggak lebih besar dari B itu kan bisa kita temui di R4 ini. Ya, jadi R1
Komplement itu adalah semua pasangan terurut AB yang A-nya nggak lebih besar dari B, kan gitu ya. Atau dengan bahasa sederhana itu berarti adalah R4. Ya, selanjutnya kita masuk ke sifat relasi biner. Sifat yang pertama namanya sifat refleksif. Ya, sifat refleksif itu gini, suatu relasi pada himpunan A dikatakan refleksif kalau semua AA itu ada di dalam R. Gitu. Karena ini kan katanya AA elemen R untuk setiap A elemen A gitu ya. Jadi misal nih saya punya A-nya 1, 2, 3, 4 ya. Kalau saya mau memeriksa R1, R2, R3, R4 ini termasuk relasi refleksif atau tidak, berarti dari A ini saya harus pastikan bahwa 1, 1, 2, 2, 3, 3, sama 4, 4 itu adalah anggota relasi itu gitu. Baru relasi itu dikatakan refleksif gitu ya. Jadi saya cek sekarang nih satu-satu. R1 satu-satunya ada, dua-duanya ada, 3-3 ada, 4-4 ada. Berarti R1 refleksif. R2 ada satu-satu tapi nggak ada 4-4 tapi nggak ada 2-2 sama 3-3. Jadi ini bukan relasi refleksif. Nah, R3 nggak ada semua bahkan. R4 itu A kuadrat. Nah, kalau A kuadrat kan pasti ada semua kan ya. Jadi yang refleksif yang mana? Yang refleksif itu R1 sama R4 ya. Terus A yang kedua ada relasi yang disebut relasi yang anti refleksif. Ya, anti refleksif itu kalau AA bukan elemen dari relasi itu untuk setiap A anggota A. Jadi sekarang kalau tadi saya harus cek apakah dia ada di dalam R, gitu ya. Kalau sekarang justru saya harus cek dia nggak boleh ada di R, gitu ya. Jadi kalau saya lihat sekarang R1, loh R1 ada 1-1, ada 2-2, ada 3-3, ada 4-4. Pasti dia tidak termasuk anti refleksi. R2 punya 1-1, punya 4-4. Ini juga enggak anti refleksi. Nah, R3 nggak punya siapa-siapa nih, nggak punya semua yang harus kita perhatikan itu tadi. Kan berarti R3 itu anti reflektif. Nah, R4 ini nggak mungkin anti reflektif karena di dalam R4 itu ada semuanya, gitu ya. Jadi yang anti reflektif yang mana? Yang R3. Ketiga, relasi R itu dikatakan simetri jika AB anggota R, maka BA juga anggota R, ya. Nanti sekarang kita lihat. Kalau saya perhatikan ya, saya lihat dulu R1 satu-satu anggota R, anggota R1 ya satu-satu juga. Kalau dibalik kan tetap satu-satu. Sekarang ini 1-2, kalau saya balik harusnya jadi 2-1. 2-1 anggota R apa? Anggota R1 apa bukan? Ternyata iya. Jadi ini ada ini, ada ini. Lalu yang lain ini karena dibolak-balik sama ya pasti mereka memenuhi. Berarti R1 simetri. Sementara R2, jadi kita perhatikan yang nggak sama aja ya. 1-2 ada di R2, tapi 2-1 nggak ada di R2. Nah, karena sudah nemu satu ini yang nggak memenuhi, maka R2 itu tidak bisa dikatakan relasi yang simetri. R3 itu ada 1-3, tapi nggak ada 3-1. Berarti R3 juga tidak simetri. Nah, R4 ini karena semua ada di R4 gitu ya, dibolak-balik ya pasti ada, maka R4 itu relasi yang simetri. Jadi, yang mana yang simetri? Yang simetri adalah R1 sama R4. Ya, yang keempat ada sifat relasi yang antisimetri. Nah, perhatikan baik-baik ya ini. Antisimetri itu jika AB anggota R dan BA anggota R juga, maka A sama dengan B, ya. Perhatikan ya, ini implikasi. Masih ingat kan? Sebuah implikasi itu bernilai benar jika P-nya benar, Q-nya benar, atau P-nya salah apapun Q-nya, gitu ya. Nah, sehingga sekarang kalau kita mau memeriksa sebuah relasi antisimetri atau tidak, tuh, maka yang kita periksa gini caranya. Contohnya R1 ini ya. R1 itu punya 1-2, punya 2-1. Kan berarti AB BA anggota R. Tapi ternyata ini kan 1 nggak sama dengan 2 kan. Nah, karena itu R1 tidak termasuk relasi yang antisimetri. Terus R2 nih, mari kita lihat sekarang. R2 itu nggak punya yang seperti ini, AB BA anggota R. R2 nggak ada yang kayak gitu, kecuali 1-1 sama 4-4. Nah, 1-1 sama 4-4 ini kan sama tuh, A 1 sama dengan 1, 4 juga sama dengan 4 gitu kan. Jadi
Jadi R2 ini relasi yang antisimetri. Nah, sementara kalau R3 gitu ya, R3 ini juga tidak punya elemen yang bolak-balik gini anggota R3. Ada 13, nggak ada 31 kan? Ada 21, nggak ada 12. Jadi ini kalau saya masukkan ke logika implikasi ini tadi, jikanya ini udah salah. Nah, kalau jikanya salah itu kan tidak lihat apapun akibatnya, pernyataan itu pasti benar. Jadi pernyataan bahwa R3 adalah relasi yang antisimetri itu benar. Sementara di R4 kasusnya nggak bisa kayak gitu, karena R4 tuh banyak anggota yang bolak-balik anggota R4, tapi mereka nggak sama. Jadi dari 4 relasi ini, yang mana yang antisimetri? Yang antisimetri adalah R2 sama R3. Nah, yang terakhir itu relasi yang transitif. Relasi yang transitif itu jika dia memenuhi ini, kalau AB anggota R dan BC anggota R, maka AC-nya juga anggota R. Ya, berarti sekarang kalau saya mau ngecek, caranya gini, satu-satu, ada lagi nggak yang, sekarang kan gini tadi, AB, jadi yang saya lihat ini belakangnya ini sama depannya ini. Jadi kalau ada satu-satu, saya cari yang depannya satu, ini satu dua gitu ya. Satu-satu, satu dua itu berarti apakah satu duanya anggota R1 juga? Iya, satu dua di sini. Gitu kan ya. Terus kalau saya ceknya dari, saya cari lagi, nggak ada yang depannya satu. Sekarang kalau satu dua itu belakangnya dua, saya cari yang depannya dua, ini 21. 12 sama 21, saya tulis aja ya. 12 sama 21. Nah, yang saya harus periksa sekarang berarti 11. 11 anggota R1 bukan? Oh iya. Nah, terus ada lagi 12 sama 22. Nah, kalau 12 sama 22 kan berarti yang saya harus periksa adalah 12. Oh iya, 12 pasti anggota R1 ya. Nah, gitu seterusnya saya lakukan pada semua. Ini 21 berarti berikutnya saya cek satu-satu. 21 sama 11, 21 ada di sini. 22 sama siapa ngeceknya? 22 sama 21. 22 sama 21 itu berarti 21 juga ada. Gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi R1 ini relasi yang transitif. Nah, dengan cara yang sama saya periksa tuh R2. R2 benar nggak? 11 sama 12, 12. 11 sama 13, 13. 12 sama 23 jadinya 13. Oh ya betul, 13 di sini. 23 enggak ada. 13 enggak ada juga. Oke, jadi karena itu dia transitif. Nah, R3 nih sekarang. R3 itu kenapa tidak transitif? Karena ini, saya punya 21 anggota R3 dan 13 itu juga anggota R3. Nah, tapi ternyata 23 itu kan bukan anggota R3 nih. Karena itu berarti R3 ini bukan relasi yang transitif. Gitu ya. Nah, nanti yang R4, karena R4 itu ada semua, pasti dia terpenuhi semua. Gitu ya. Jadi yang transitif cuma R1, R2, sama R4. Ya, mari kita kerjakan contohnya nih sekarang. Saya punya relasi antara himpunan A sama B seperti ini relasinya. A itu adalah faktor prima dari B. Ya, kita sudah pernah bicarakan contoh ini. Sekarang kita mau menyelidiki apakah ini relasi yang refleksif, anti-refleksif, simetris, antisimetris, atau transitif ya. Atau mungkin beberapa dari sifat ini terpenuhi oleh relasi ini. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi refleksif. Kita ingat lagi ya, refleksif tadi definisinya kalau AA anggota R untuk setiap A anggota A ya. Jadi artinya saya sekarang harus memeriksa apakah semua elemen yang sama itu ada di dalam R gitu kan. Nah, saya lihat sekarang R ini yang sama cuma 22, lainnya nggak ada, 33, 44, 55 tuh nggak ada di R ya. Jadi R itu tidak refleksif. Kenapa? Karena hanya 22 yang anggota R. Ya, baik. Mari kita lihat contohnya sekarang. Kita coba ya. Kalau saya punya A itu himpunan yang anggotanya ini 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15. Lalu saya punya relasi R di A itu seperti ini, gitu ya. Di ini adalah relasi dari R di A. Kemudian saya diminta menyelidiki apakah R itu relasi yang refleksif, antirefleksif, simetris, antisimetris, atau transitif.
gitu ya. Nah, pertama saya ingatkan lagi, refleksif itu kalau semua AA itu adalah anggota dari relasi tersebut untuk semua A anggota A. Jadi ini sekarang karena anggotanya A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka harusnya ada 7 pasangan di R itu yang sama gitu ya. 22, 33, 44, 55, 88, 99, dan 15, 15. Nah, kalau saya lihat ini tidak ada yang sama, hanya 22 saja. Jadi karena hanya 22 yang elemen R gitu ya, maka saya bisa bilang R itu tidak refleksif atau R bukan relasi yang refleksif. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau lihat apakah R tadi relasi yang anti refleksif. Nah, anti refleksif itu harusnya tidak ada AA yang anggota dari R gitu. Jadi pasangan berurut di R ini harusnya nggak boleh ada yang sama. Nah, sekarang dengan alasan yang sama seperti tadi, jadi alasannya sekarang justru karena dua-dua itu anggota dari R, maka R itu bukan relasi yang anti refleksif ya. Jadi dia itu bisa jadi bukan relasi yang refleksif sekaligus bukan relasi yang anti refleksif gitu. Lalu untuk R yang sama tadi kita periksa apakah R-nya simetris ya. Definisinya simetris tadi, suatu relasi dikatakan simetri kalau ada AB anggota R maka BA-nya juga anggota R. Nah, kita cek nih. Pertama, 24 anggota R. Tapi ternyata 42 bukan anggota R. Jadi karena baru cek satu saja, jadi karena ada ya, karena ada jadi 24 yang anggota R tetapi 42 bukan anggota R, maka saya bisa simpulkan R itu bukan relasi yang simetri gitu. Jadi saya kalau mau menunjukkan dia tidak terpenuhi itu kalau ada satu kasus saja dia tidak terpenuhi, ya berarti saya bisa bilang tidak gitu ya. Tapi kalau saya mau menunjukkan terpenuhi, saya harus tunjukkan bahwa itu terpenuhi oleh semua. Selanjutnya kita periksa apakah dia relasi yang antisimetri. Antisimetri tadi ketentuannya kalau AB anggota R dan BA anggota R, maka itu hanya terjadi kalau A-nya sama dengan B ya. Nah, sekarang mari kita lihat karena relasi kita ini 24 anggota R, tapi 42 bukan anggota R. Jadi kan jikanya tadi dah salah ya. Jadi 1 terpenuhi. 28 anggota R, 82 bukan anggota R. 39 anggota R, 93 bukan anggota R, 315 anggota R, 153 bukan anggota R, 515 anggota R, 155 bukan anggota R. Jadi satu-satunya yang bolak-balik anggota R itu hanya ada di 22 di mana A itu sama dengan B. Jadi kesimpulannya R itu adalah relasi yang antisimetri. Kemudian sekarang kita mau cek yang terakhir, transitif atau enggak. Transitif itu tadi ngeceknya harus dua-dua lalu akibatnya gitu ya. Jadi ini kalau AB anggota R, BC anggota R, maka AC harus anggota R. Dua-dua anggota R. Saya tulis ya di sini. Dua-dua anggota R dan 24 itu juga anggota R. Nah, ternyata saya cek 24, kalau ini saya lanjutkan kan 22, 24 jadi 24. 24 juga anggota R gitu. Nah, lalu untuk yang lain itu saya nggak bisa membuat seperti ini karena 28 nggak bisa, nggak ada yang 8-nya ada di depan. 39 juga nggak ada yang 9-nya ada di depan. Jadi karena ini terpenuhi untuk semua anggota R, maka saya bisa simpulkan R itu adalah relasi yang transitif. Gitu. Jadi kalau meriksa harus diperiksa satu-satu gitu ya. Yang terakhir adalah relasi ekivalen ya. Suatu relasi pada relasi R pada himpunan A dikatakan ekivalen apabila R itu memenuhi 3 hal, yaitu dia relasi yang refleksif, simetri sekaligus transitif. Dari contoh-contoh kita tadi yang R1, R2, R3 dan R4 sudah kita buktikan bahwa R1 dan R4 itu adalah relasi yang refleksif, simetri sekaligus transitif, maka R1 dan R4 itu adalah relasi. Contoh-contoh relasi yang ekivalen. Nah, begitu penjelasan saya hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar atau boleh juga Anda langsung bertanya kepada saya. Nah, terima kasih. Selamat pagi.